Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di video di channel YouTube saya. Eh, di sini sedang senja memang. Saya mengambil latar yang lebih indah. Dan di video kali ini saya ingin eh, membuat video tentang kisah seorang sahabat Nabi yang dijuluki sebagai penyair yang ulung, namun sangat tangguh dalam berperang. Ya, dan sahabat ini bernama Ka'ab bin Malik. Beliau adalah seorang penyair dan juga adalah sahabat Nabi yang terkenal dengan kejujurannya. Dan kisahnya pun juga menjadi asbabun nuzul dari turunnya ayat 117 sampai 119 dalam surat At-Taubah. Ya. Dan mengenai kisahnya sendiri akan saya kisahkan. Selamat menikmati. Saya berterima kasih sekali kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam mengerjakan video ini, untuk teman-teman saya dan terutama untuk dosen saya, yaitu Bu Setia Utami, yang telah memberikan tugas ini sehingga saya dapat berbagi kisah yang sangat inspiratif. Dan juga tak lupa saya juga menyampaikan permohonan maaf apabila video yang saya buat ini memiliki banyak sekali kekurangan, terlebih dalam isinya, karena semua kesalahan itu datangnya dari saya dan semua kesempurnaan itu datangnya hanya dari Allah. Manfaat jujur itu memang terkadang tidak langsung bisa dinikmati. Tidak jarang buah kejujuran harus didahului dengan kepahitan dan kesulitan. Namun dengan sabar dalam kejujuran, pasti akan tiba masa kita merasakan keindahannya. Ka'ab bin Malik salah satu fakta sejarah yang telah membuktikan hal tersebut. Kisahnya, saat tidak ikut dalam perang Tabuk, ia bisa saja lolos dari hukuman dengan cara merekayasa alasan agar Nabi SAW dapat memakluminya. Namun, cara kotor itu tidak ditempuhnya. Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam kitab Al-Tawwabin mengupas kisah Ka'ab bin Malik berikut. Seperti biasanya, Rasulullah SAW paling senang mengadakan perjalanan pada hari Kamis. Ka'ab sebenarnya bertekad untuk ikut serta dalam pasukan yang menuju ke Tabuk. Pada Kamis pagi, pasukan Islam akan berangkat. Ka'ab pun pergi ke pasar untuk membeli perlengkapan yang akan digunakannya dalam perang nanti. Dia berpikir setelah barang yang ia butuhkan terbeli, ia akan segera menyusul rombongan pasukan Islam. Sayangnya, hari itu barang yang dibutuhkannya tak kunjung ditemukannya di pasar. Ka'ab pun menunggu hingga esok harinya, dengan harapan barang yang dibutuhkannya tersedia. Namun, barang-barang yang dicarinya tidak kunjung tersedia. Pada hari ketiga, keempat, dan seterusnya, keadaan tak berubah. Sampai akhirnya, Ka'ab tak bisa lagi menyusul pasukan yang dipimpin Rasulullah SAW. Ungkap Ibnu Qudamah. Ka'ab sebenarnya tak ada niat untuk menghindari dari perang Tabuk. Betapa gelisahnya ia saat menyadari tak bisa bergabung dengan Rasulullah dalam pertempuran tersebut. Hatinya begitu sedih. Ia sungguh menyesal karena telah lalai mempersiapkan perlengkapan perang.
Rasulullah SAW dan pasukannya akhirnya sampai di Tabuk. Nabi SAW yang tak melihat sosok Ka'ab segera bertanya, apa yang gerangan terjadi pada Ka'ab bin Malik? Salah seorang menjawab, baju dan selendangnya yang membuat ia tertinggal, ya Rasul. Menurut Ibnu Qudamah, pernyataan itu adalah sindiran bagi lelaki yang kalah dari kemauan istrinya. Mendengar celetukan itu, Mu'adz bin Jabal segera menyela, "Hus, sangat buruk apa yang kamu katakan. Demi Allah, wahai Nabi, kami tidak melihat darinya kecuali kebaikan." Hingga perang Tabuk berakhir, Ka'ab tak kunjung datang. Di Madinah, Ka'ab terus diliputi dengan kesedihan. Ia sangat menyesal dan takut akan dimarahi Rasulullah SAW. Ka'ab pun pasrah. Satu hal yang diyakininya, yakni kejujuranlah yang akan menyelamatkannya. Rasulullah SAW akhirnya tiba di Madinah. Setelah masa perang tersebut berakhir, Nabi SAW memaafkan para sahabat yang uzur dan tak bisa bergabung dalam pasukan Islam. Kini tibalah Ka'ab bin Malik menghadap baginda Rasulullah SAW. "Bukankah kamu sudah membeli kuda?" tanya Rasulullah. "Benar ya Rasul," jawab Ka'ab tertunduk. Rasul kembali bertanya, "Lalu apa yang membuatmu tak ikut?" "Demi Allah, sekiranya di sini tidak ada orang lain selain engkau, pasti kami akan lari. Kami diberikan kesempatan untuk membela diri. Tapi kami tahu, ya Nabiullah, orang tak akan percaya. Mudah-mudahan Allah memberitahu apa yang sebenarnya terjadi pada kami," ujar Ka'ab. Rasul lalu berkata, "Kalau itu sungguh benar kata-katamu, pergilah sampai ada keputusan dari Allah." Ka'ab pun pergi dengan hati yang sangat sedih. Rasulullah SAW melarang semua sahabatnya untuk berbicara dengan Ka'ab. Tak ada satu orang pun yang menyapa Ka'ab. Seakan-akan tembok dan bumi pun ikut membencinya. Hingga hari ke-40, utusan Rasulullah pun datang. Ka'ab diperintahkan untuk menjauhi istrinya. "Haruskah kuceraikan?" tanya Ka'ab. Utusan Rasulullah itu menjawab, "Tidak, tetapi jangan mendekatinya." Ka'ab berupaya keras untuk segera lepas dari sanksi sosial itu, tetapi tak kuasa. Ka'ab pun hanya bisa menangis. Hingga hari ke-50 tiba, Ka'ab melaksanakan sholat fajar di balik Ka'bah. Ia benar-benar bertaubat. Ka'ab berdoa dengan air mata yang berlinang. Tiba-tiba ia mendengar suara dari bukit dari. "Bergembiralah, wahai Ka'ab bin Malik." Ia langsung bersujud dan bersyukur. Kemudian datanglah seorang pria berkuda dan memberi kabar. Ka'ab segera menemui Rasulullah SAW di masjid. "Bergembiralah, wahai Ka'ab, telah datang kebaikan satu hari yang tak pernah terjadi sejak kamu dilahirkan ibumu," kata Nabiullah SAW. "Telah datang dari sisi Allah wahyu." Beliau pun membacakan Quran surat At-Taubah ayat 117 hingga 119. Tak ada kenikmatan yang lebih besar sesudah berislam bagi Ka'ab kecuali kejujuran kepada Rasulullah SAW. Begitulah kesungguhan taubat Ka'ab hingga Allah dan Rasulullah SAW mengampuni kelalaian seorang Ka'ab. Ya, seperti itulah
kisah dari seorang Ka'ab bin Malik yang terkenal dengan kejujurannya sehingga dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk senantiasa melakukan kejujuran dan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jangan lupa untuk like dan subscribe video ini, dan juga jangan lupa untuk di-share agar kisahnya tetap menjadi inspirasi kita semua dan juga dapat menjadi motivasi untuk kita melakukan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.